Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipelihara kehidupannya oleh Tuhan, yang pekerjaannya juga senantiasa ditolong, dan juga kehidupan rumah tangga dan pelayanan juga yang senantiasa dilimpahi dengan banyak rasa syukur. Dan mari bersama-sama kita awali juga hari ini dengan kata berbahagia. Dan kita akan pujikan Kidung Jemaat 318, Kidung Jemaat 318, bait pertama dan yang kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah kamu yang kekal, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk beristirahat semalam, dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami kembali Tuhan, untuk boleh menyambut hari pemberian-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, yang akan kami dengarkan dan renungkan, dan terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan 12. Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan 12. Kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Dokter sakit. Ini dua kata yang lucu. Dokter sakit. Biasanya dokter itu nyembuhin orang sakit. Tapi dokter sebagai manusia juga tentu bisa sakit gitu ya. Atau pendeta berdosa. Dua kata lucu ya. Harusnya pendeta kan kayaknya orang yang kelihatannya kudus gitu ya, baik. Tapi manusia juga gak bisa lepas dari yang namanya dosa. Nah, ini sama seperti ahli-ahli Taurat yang kena bara. Bukan ahli Taurat, maaf. Ahli-ahli sihir pada kerajaan Firaun. Jadi selama tulah diberikan dari yang 1 sampai yang ke-6 ini,
tulah inilah yang pertama kalinya dari semua tulah yang si ahli sihirnya kena. Ahli sihir yang tadinya selalu menangkis atau bisa melakukan hal sama yang dilakukan oleh Musa dan Harun dengan tongkatnya, kali ini nggak bisa. Dia kena dampak dari si Barah tadi. Barah atau kalau sekarang mungkin sama kayak bisul, tapi bisulnya ini bikin demam. Gitu ya, sampai orang demam nggak bisa bangun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi berbeda dari tulah yang lain. Tulah ini juga kembali menertawakan dewa-dewi di Mesir. Mesir itu punya 3 dewa kesembuhan. Ada Dewi Ismet, ada Dewa Sunu, dan Dewi Isis. Tiga-tiganya dewa-dewi kesembuhan, tapi nggak bisa berdampak apa-apa. Karena pemimpin-pemimpinnya dan ahli-ahli sihirnya saja kena. Dan yang menarik di bagian ini juga pertama kalinya, kalau dari tadi Firaun mengeraskan hati, di sini Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Lucu ya, ini juga kata yang lucu, Tuhan mengeraskan hati. Biasanya kan Tuhan yang melembutkan hati, tapi kali ini mengeraskan hati. Jadi kita sadar dari tulah ini, kita melihat bahwa rupanya seseorang itu bisa berubah itu karena anugerah. Jadi bukan karena hebatnya seseorang. Aku ingin jadi baik, belum tentu bisa jadi baik kalau Tuhan nggak berikan anugerahnya. Kita bisa mengusahakan diri jadi baik, bisa sekali. Belajar jadi baik bisa. Tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh baik itu butuh anugerah dan kesempatan dari Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dalam hidup ini ada banyak hal baik, kesempatan baik, karakter baik yang ingin kita raih. Kita juga ingin bisa mengampuni orang, kita juga ingin bisa berbagi dengan orang. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bisa terjadi kalau Tuhan menganugerahkan. Jadi jangan pernah sombong atas apa yang kita sudah lakukan, pelayanan, kehidupan, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang kedua juga ingat bahwa kita bisa termasuk memaafkan orang atau diampuni sama orang lain, itu juga butuh anugerah dari Tuhan. Dan berdoa terus, minta Tuhan yang kasih kesempatan itu, berikan petunjuknya sehingga kita bisa tahu apakah jalan yang sudah kita tempuh, relasi yang sudah kita jalani, kehidupan yang sudah kita raih sampai hari ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan atau belum. Kalau belum, berusaha terus, minta izin terus sama Tuhan, restui. Tapi kalau belum pun nggak apa-apa, berarti mungkin ada banyak hal yang harus kita ubah dan pelajari. Tuhan mampukan kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, agar dengan restunya, dengan anugerahnya, kita boleh berjalan sesuai dengan rancangan baiknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar kembali dari tulah yang ke-6. Kami belajar dari kisah orang-orang Mesir dan juga Musa dan Harun. Kami belajar bahwa dari kisah tulah ini kami melihat bahwa semua terjadi karena campur tangan Tuhan, restu Tuhan, anugerah Tuhan, termasuk baik itu hal yang baik, hal yang buruk, itu Tuhan sudah rancangkan. Sehingga biarlah Tuhan hari ini kalau kami mau melakukan banyak hal baik pun, biarlah restunya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang mampukan kami. Kalau ada ujian, tantangan, dan cobaan pun, kami juga minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.